Kawan-kawan, mari kita berpikir sedikit tentang masalah pikiran. Pikiran itu menurut para ahli dan menurut kita juga adalah sebuah bentuk abstrak sebenarnya. Sebuah bentuk, kalau bisa dikatakan komputer, otak itu adalah semacam program yang menggerakkan perasaan kita, yang menggerakkan rasa sedih, yang menggerakkan rasa benci, yang menggerakkan hampir seluruh hal yang membuat kita ini merasa ada. Nah, dalam keadaan tidur, otak kita itu bekerja untuk yang lain, untuk metabolisme, untuk yang lain-lain otak. Kalau pikiran hanya ada pada waktu kita terjaga, tidak mati dan tidak tidur, tidak pingsan. Artinya kita ada, kita menyadari kita ini ada. Itu pikiran, oke? Kalau otak, dia tetap bekerja siang malam, baik untuk mengatur metabolisme badan kita ataupun mengatur ritme kehidupan kita dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Itu otak. Jadi kita bedakan otak dengan pikiran. Otak, kalau dalam sebuah komputer kita andaikan sebuah komputer, itu adalah bentuk dari fisik komputer itu sendiri. Seperti handphone, fisik dari handphone itu sendiri. Nah, kalau aplikasi, itu aplikasi, program, itu adalah pikiran. Contohnya juga, kalau kita hidupkan komputer, nah, itu baru ada dia programnya. Tapi kalau tidak dihidupkan, itu adalah bentuk jasad, bentuk fisik dari otak tersebut. Sebenarnya, kalau kita sadari, pusat dari otak itu, pusat dari yang menjadi bahwasanya jasad atau fisik itu berguna karena ada pikiran, karena ada programnya. Sebenarnya sentral dari cara-cara mengatur fisik kita itu, jasad kita ini, karena dia berkembang, berbeda dengan komputer, dia tidak bisa berkembang, tidak bisa tumbuh, dan tidak bisa meluaskan selain dari program yang diadakan oleh programnya itu. Jadi komputer itu tetap statis dia. Kalau begitu, ya begitu saja. Tidak berkembang dia, tidak bertumbuh. Kalau dalam pikiran manusia sangat jauh berbeda dengan program. Sangat tinggi levelnya. Bukan berbeda sebenarnya. Tinggi levelnya. Hampir tidak terhingga. Bisa dikembangkan pikiran. Bukan otak. Otak tidak berkembang dia. Dia tetap sebesar itu aja. Tapi pikiran itu bisa dikembangkan karena loncatannya kalau udah diselidiki oleh para ahli, loncatan-loncatan listrik orang-orang yang pintar itu sangat aktif, sangat cepat. Nah, makanya ada istilah kecepatan berpikirnya sangat cepat. Kecepatan dia mengolah masalah itu sangat cepat, tangkap, tegas, dan mantap. Itu karena loncatan listrik di otaknya, seperti Dr. Mendiang Habibie. Itu loncatan-loncatan listriknya barangkali sangat cepat. Dalam sepersecond, juta, miliar second. Nah, itulah kira-kira. Jadi, sebenarnya yang mengatur itu semua, akhirnya pikiran itu, kita bisa berkembang, kita bisa menjadi sesuatu adalah dengan berpikir. Nah, dalam berpikir, ada juga dua macam, berpikir positif dan berpikir negatif. Kalau berpikir positif, arahnya ke yang baik untuk badan kita, untuk kehidupan kita, adalah baik untuk semuanya. Tapi kalau berpikir negatif, semuanya serba tidak. Maksudnya berpikir negatif itu seperti kita ada masalah sedikit mengeluh. Nah, kalau dalam berpikir positif ada masalah, kita tinggal menyelesaikan masalah ini. Apakah di balik masalah ini ada cuannya? Bisa jadi begitu. Tapi kalau kita berpikir negatif, ada masalah, kok masalah ini ada sama saya, berkeluh kesah, berpikir bermasalah ini seakan-akan membebani kita. Ujung-ujungnya nanti bertambah masalah itu karena berpikirnya secara negatif. Masalah timbul karena berpikirnya secara negatif. Banyak orang berpikir positifnya ada masalah. Seperti orang-orang yang di penjara. Buya Hamka itu di penjara sampai bertahun-tahun oleh suatu rezim dulunya. Karena dia adalah ketua MUI yang tidak mau mengikuti arahan rezim tersebut untuk mengeluarkan fatwa tertentu tentang agama. Yang menurut dia tidak bagus. Dia tetap kekeh dalam fatwanya, mengatakan tidak mau, akhirnya dia di penjara. Nah, setelah dia di penjara, dia ambil hikmahnya, dia bisa menyelesaikan sebuah namanya tafsir Al-Quran yang dinamakannya tafsir Al-Azhar. 30 juz, 30 buku di situ diselesaikan dia. Akhirnya dia mengambil hikmah, karena dia berpikir positif. Hal yang jadi masalah sama dia, hal yang malang sama dia itu adalah sebuah rahmat akhirnya, karena dia bisa menyelesaikan suatu masalah yang suatu karya yang sangat fenomenal pada waktu dulu dan sampai sekarang pun masih fenomenal. Jadi cara berpikir kita itu yang membuat akhirnya badan kita ini, kalau cara berpikir kita positif, kemalangan seperti itu bisa dinikmati. Aneh. Bisa dinikmati. Di penjara kok dinikmati. Akhirnya begitu. Nah, kalau kita di penjara misalnya seperti itu, akhirnya kita menjadi down, frustasi, nak mencari hikmahnya, artinya berpikir negatif di situ, Tuhan tidak adil, macam-macam. Akhirnya kita menjadi lebih parah lagi, merusak dari jasad, merusak dari fisik komputer kita, merusak dari badan kita, merusak
akhlak kita, merusak jiwa kita juga, bisa-bisa menjadi gila. Nah, itu caranya sebenarnya, itulah gunanya kita berpikir positif agar kita tegar dalam menghadapi setiap masalah. Nah, jadi sebenarnya yang dominan dalam hidup ini adalah cara berpikir kita. Cara kita mempergunakan pikiran kita yang ada. Kalau waktu tidur, kita tidak bisa apa-apa lagi, karena itu kita tidak ada. Jadi, pikiran, oke? Pikiran bukan otak. Berpikiran. Pikiran itu sebenarnya apa? Cara berpikirnya. Nah, kalau kita dikatakan goblok atau pintar, itu bukan cara berpikir sebenarnya. Kalau kita bisa saja seseorang itu dianggap goblok, tidak pintar di sekolah, tapi cara berpikirnya bagus untuk kehidupannya. Ada juga orang yang pintar dianggap pintar, tapi cara berpikirnya tidak bagus. Begitu menghadapi masalah, bukannya diselesaikan, lari ke obat-obatan, lari ke narkoba, lari kepada menyalahkan orang lain dengan kepintaran dia, menyalahkan orang. Itu cara berpikirnya kan tidak bagus. Nah, ketahui kawan-kawan, kita hidup dan menghadapi hidup ini, kalau cara berpikir kita bagus, jasad kita menerima dengan bagus juga. Jasad yang fisik ini menerima dengan bagus juga. Nah, di situ ada nanti rasa bahagia. Rasa bahagia adalah turunan dari cara berpikir kita yang bagus. Demikian sedikit yang bisa kita laksanakan. Terima kasih.